demi Allah maknanya kalau saya melanggar janji saya ini, kalau yang saya sumpahkan, kalau sumpah saya ini keliru atau dengan sengaja itu saya melanggarnya, maka saya akan dilaknat, maka saya akan dihukum, diazab oleh Allah. Maka terlarang bagi kita misalnya bersumpah demi matahari. Kenapa? Sebab redaksinya kemudian berbunyi begini. Kalau saya melanggar janji saya, sumpah saya akan dilaknat oleh matahari. Nah itu dia. Ini jelas mensekutukan Tuhan. Tapi kalau Allah bebas saja, wasyams, kemudian wal qamar. Nah itu banyak sekali kan Allah bersumpah demi waktu, demi benda, dan bahkan kalau Allah bersumpah demi rembulan, demi matahari, atau demi benda-benda yang ini dalam ulumul Quran ya, demi benda-benda yang disembah ya, atau dipertuhankan oleh manusia, Allah segera tunjukkan kelemahan atau kekurangan-kekurangannya. Jadi tapi kalau Allah kan bebas, tidak ada yang mampu mengazabnya, dialah yang mengazabkan. Nah itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Amin amin. Ayat yang ke-15 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ala. Amma ba'd. Di Quran demi matahari, demi dan lain-lain itu terlarang. Kenapa? Misalnya kata bersumpah seperti sumpahnya Nabi Ibrahim yang direkam atau diabadikan dalam Al-Qur'an, yakni tallahi la aqidanna asnamakum. Atau kita seringkali mendengar ucapan sumpah atau qasam itu wallahi, tallahi dan seterusnya. Bersumpah demi Allah. Kenapa terlarang? Kalau Allah bebas bersumpah demi apapun dan siapapun ya. Kadang Allah bersumpah demi waktu, demi asar, demi subuh ya, demi dan lain-lain ya, demi duha atau wasyams, demi matahari dan lain-lain. Tapi kalau kita terlarang bersumpah demi selain Allah. Kenapa? Karena pada qasam ini ya, ungkapan
misalnya Allah atau demi Allah. Jadi ada ungkapan demi Allah. Maknanya begini, demi Allah kalau saya ada sisipan di sini misalnya. Jadi ada teks, ada sisipan teks ya. Ada iqtidaun nusus, ada sisipan teks bunyinya begini. Demi Allah maknanya kalau saya melanggar janji saya ini, kalau yang saya sumpahkan, kalau sumpah saya ini keliru atau dengan sengaja itu saya melanggarnya, maka saya akan dilaknat, maka saya akan dihukum, diazab oleh Allah. Maka terlarang bagi kita misalnya bersumpah demi matahari. Kenapa? Sebab redaksinya kemudian berbunyi begini. Kalau saya melanggar janji saya, sumpah saya akan dilaknat oleh matahari. Nah itu dia. Ini jelas mensekutukan Tuhan. Tapi kalau Allah bebas saja, wasyams, kemudian wal qamar. Wal qamari, nah itu banyak sekali kan Allah bersumpah demi waktu, demi benda, dan bahkan kalau Allah bersumpah demi rembulan, demi matahari, atau demi benda-benda yang ini dalam ulumul Quran ya, demi benda-benda yang disembah ya, atau dipertuhankan oleh manusia, Allah segera tunjukkan kelemahan atau kekurangan-kekurangannya. Jadi tapi kalau Allah kan bebas, tidak ada yang mampu mengazabnya, dialah yang mengazabkan. Nah itu dia. Baik, mari ini kalau ayat 1 ya, pertama sampai ke 14 ya, cerita tentang kiamat ini. Idza syamsu kuwirat, idza nujumun kadarat, idza jibalu suyirat, idza al-anshar utilat, idza husirat, kemudian idza bihar sujirat, idza nufuz wijat. Ini semua demi kejadian-kejadian kiamat yang sudah banyak direkam dalam ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat setelahnya ya, setelah at-takwir ini. Nah, kemudian fala uqsimu bil khunnas. Di situ adalah, kalau buka terjemahan Depak bunyinya aku bersumpah demi bintang-bintang. Betul ya? Nah, coba kita ulas kata per kata sekarang. Fala uqsimu, la artinya apa? Jawab. Tidak. Aku tidak bersumpah demi khunnas. Khunnas ini khonnas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Khonnas ini maknanya hilir mudik, silih berganti. Kalau kita berdoa bergantung ke Allah, dia pergi. Kalau kita lengah, kita lalai, dia datang lagi. Maka sebutan setan itu khonnas, karena dia datang dan pergi, mengintai kita terus. Manakala kita lengah, kita didatanginya. Jadi khunnas yang datang dan pergi, tentu saja itu bintang. Salah satu makna ini ya, salah satu makna ini. Tapi kalau membuka tafsir-tafsir Ummahat atau Tabari Al-Qurtubi Al-Baghawi Ibnu Katsir, juga misalnya dalam Al-Mawardi yang merangkum menghimpun banyak pendapat, itu lebih kurang sama maknanya memang bintang. Oke, fala uqsimu. Aku tidak bersumpah demi bintang-bintang. Kenapa artinya lantas menjadi aku bersumpah? Kenapa? Nah, cara membacanya begini. Ini supaya keren pembacaan Qur'annya. Oke, kita baca satu ayat lagi. Al-jawaril kunnas, dan yang beredar dan terbenam. Oke, memang sebenarnya kunnas ini maknanya bisa bertolak belakang. Jadi begini, kunnas ini maknanya begini. Apa ya? Malam ya. Bukan demi malam. Ini demi yang datang dan pergi, atau menutupi atau membuka. Cuma di sini lantas diterjemahkan demi al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Jawar dari kata jaro ya jirim, atau jaro bukan jaro mengalir, yang datang dan pergi. Tapi mari kita buka kembali fala uqsimu bil khunnas. Ini kan makna harfiah, seharusnya bunyi aku tidak bersumpah. Kenapa di sini maknanya bersumpah? Ini coba kita sehari-hari saja, ini bahasa sangat ringan ini. Jadi begini, saya misalnya saya tidak perlu bersumpah, saya tidak perlu mengatakan kepadamu bahwa ngaji itu penting. Perhatikan kalimat saya tidak perlu katakan kepada Anda bahwa ngaji itu penting. Maknanya apa? Jawab. Maknanya ngaji itu penting, maknanya aku bersumpah, begitu. Aku tidak perlu bersumpah demi bintang-bintang, maknanya aku bersumpah. Coba kita geser ke redaksi yang lain. Aku tidak perlu katakan kepadamu bahwa kamu ini bodoh, maknanya kamu bodoh. Aku tidak perlu katakan, maknanya aku perlu mengatakan. Him, paham enggak, Him? Paham enggak paham urusan Him sudah, Him? Memang ngaji begini ya. Aduh, sedih katanya Rohim. Nanti nikmati macam Yusron. Nah itu dia, nikmati Big Bang saja. Jadi sama dengan orang tua mengatakan, aku tidak perlu mengatakan kepadamu bahwa kamu harus rajin belajar. Maknanya rajinlah belajar. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Jadi fala uqsimu bil khunnas,
Sehingga oleh depak, ini oleh yang lazim yang ada terjemahan kalian, dimaknai aku bersumpah. Oke. Al-jawaril kunnas yang datang pergi, walaili idza as'as, dan demi malam ketika larut. Coba perhatikan ya, bintang yang beredar dan terbenam, kemudian datang pergi, dan demi malam ketika sudah larut. Lantas sebenarnya as-as ini bukan larut ya, mengagetkan, menggelisahkan, menakutkan. Biasanya malam ini memang kalau ada orang membunuh ya, ada orang membunuh, kok yang dibunuh nauzubillah saudaranya, kok yang dibunuh anaknya. Apa ungkapan untuk mereka yang berbuat kejam atau keji kepada orang yang paling disayanginya? Apa ungkapan yang paling tepat untuk mereka? Jawab. Pasti dikatakannya dia sedang gelap mata, dia sedang gelap hati, betul ya? Maka walaili idza as'as, ketika demi malam yang larut, maknanya apa? Malam ini menakutkan. Atau demi fase perjalanan manusia yang menakutkan. Kenapa? Ya ungkapan sehari-hari lah, dia gelap mata atau gelap hati dan seterusnya itu. Kemudian was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar menyingsing. Tanafas ini maknanya bernafas. Jadi kalau orang malam ini dibekap rasa takut, punya banyak utang, yang kemarin yang ngaji kemarin atau kemarinnya lagi banyak utang, diteror ya kan. Seperti malam-malam siapa Ritonga ini kemudian datang Mutin, mana Mutin? Nah, datang Mutin berbisik kepadanya, aku mencintaimu karena Allah. Nah, itu kan teror itu. Jadi walaili idza as'as, demi malam ketika meneror. Nah, itu dia. Kemudian paginya dia langsung muter-muter YouTube atau apa kan, cintai aku karena Allah, yang gitu kan. Nah, yang ada lagunya di drum band itu. Yang kemarin rame-rame marching band 17-an atau apa, 1 Muharram itu ya. Kemudian innahu laqaulu rasulin karim. Perhatikan narasi sumpahnya, fala uksimu, aku bersumpah demi bintang. Kemudian dia datang pergi, karena khunnas ini seperti khonnas, hilir mudik ya. Kalau kita sadar, kita berdoa kepada Allah, dia pergi. Manakala kita lengah, dia datang. Dan bintang itu begitu. Dan di zaman Quran ini diturunkan, bintang itu yang nampak 5, maaf planet. Jadi hanya Merkurius ya, Venus, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus. Selebihnya tidak kelihatan. Nah, nanti bintang-bintang yang lain, Uranus, Neptunus, Pluto, atau yang bintang Ceres, banyak sekarang kan planet-planet itu ditemukan setelahnya. Tapi sebelumnya belum pernah ditemukan itu. Dan ia menjadi penanda bagi orang yang berlayar atau bagi orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Jadi semacam navigasi. Kalau sekarang Google Map lah atau Kompas itu. Dan orang yang menemukan itu salah seorang filosof atau ilmuwan muslim bernama Al-Idrisi. Ini orang yang menggambar peta bumi pertama kali ya. Itu beliau melakukan perjalanan, lalu digambarlah peta bumi. Dan ini akhirnya dimanfaatkan oleh salah seorang pelaut atau pelancong Portugis sangat terkenal, namanya Vasco da Gama, untuk melakukan ekspansi atau penaklukan ke banyak dunia-dunia di Afrika dan maupun Amerika. Jadi Al-Idrisi ini orang yang menemukan peta atau kompas pertama kali dalam dunia Islam, menggambar peta bumi. Nanti peta temuan Al-Idrisi ini digunakan abad ke-16 oleh Vasco da Gama. Ya, pelaut Portugis lah itu. Ya, sama Columbus kan banyak itu kan. Amerigo Vespucci yang menemukan Amerika itu. Jadi sudah banyak sumbangsi umat Islam ini sebenarnya untuk peradaban atau kemajuan ya. Saya kira kita tidak perlu membahas itu. Demi malam, kemudian demi bintang yang datang dan pergi, beredar dengan cepat, al-jawaril kunnas yang beredar terbenam, timbul tenggelam, lalu demi malam yang mencekam atau menakutkan, dan demi subuh yang penuh harapan, subhi iza tanaffas. Biasanya begini, kalau Anda takut atau cemas ya, kata Eza deg-degan ya, dan aku deg-degan sekali ya, yang kita ada videonya dulu kan. Jadi kalau Anda takut atau cemas, begitu subuh, begitu cahaya timur sudah mulai benderang, ketika langit sudah mulai merah ya, sudah mulai merah saga, katanya kalau sore senja itu kuning wortel, tapi kalau terbit itu terbit fajar itu katanya merah saga. Sebelum munculnya di sana kelihatan biasanya di sisi timur itu karena lurus dengan pintu masuk musola ini. Nah, maka pagi ini penuh harapan. Jadi seperti orang yang susah bernafas atau apa, tiba-tiba exhale ya, kan ada inhale. Tahu inhaler sedotan hidung itu loh. Ada inhale, ada exhale ya. Nggak ngerti urusan kalian lah ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Quran itu sebenar-benarnya
firman Allah yang di bawah utusan yang mulia, yakni Jibril ya. Sesungguhnya Quran laqaulu rasulin, pernyataan rasul karim yang mulia. Kok Quran dikatakan rasul di sini? Quran dikatakan pernyataan Jibril. Bagaimana itu? Nah, ini lagi-lagi butuh sisipan ya. Dan orang Arab terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti itu biasa. Sama dengan begini. Desa ini penuh kekejaman. Maknanya apa? Desa atau orangnya? Jadi kamar di atas itu misalnya kamar para penyamun, misalnya. Kamar para perompak, misalnya loh ya. Kan dulunya kan di bawah yang tempat di Ustaz Sani itu kamar apa? Apa istilahnya dulu Niko? Kamar apa dulu? Apa begundal ya? Sebutannya kamar apa? Oh, kamar kaplingan, karena individualis. Nah, itu dia. Karena individu itu kan satu, wahid. Kalau individualis, wahidi kan. Nah, itu dia. Yusron mana? Nah, Yusron yang menyaksikan Big Bang. Jadi Big Bang terjadi, Yusron menatap saja itu. Beliau lebih tua dari Big Bang itu sendiri. Oke, kemudian innahu laqaulu rasulin karim. Sama dengan saya katakan desa ini penuh mara bahaya, mananya orangnya itu bukan desanya. Dan itu sudah biasa, begitu biasa itu dan kita memahaminya lah itu. Jadi innahu laqaulu rasulin karim sama dengan begini. Malaikat Jibril menyimak langsung. Jadi ayat ini beberapa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in tsamma amin. 3 ayat ini adalah pujian kepada malaikat Jibril. Wahyu-wahyu sebelum Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Adam sampai Nabi Isa atau para rasul terdahulu yang kita tidak tahu jumlahnya berapa. Ya konon 330 atau berapa. Kalau Nabi ini tidak terhitung, ini banyak sekali. Dan diperdebatkan jumlahnya berapa. Wahyu-wahyu terdahulu ini disampaikan kadang oleh malaikat Mikail, kadang oleh malaikat Israfil atau Izrail ya, peniup apa? Trompet ya. Nah, itu dia. Kalau Israfil itu apa? Israfil itu yang trompet ya. Oke, kalau Izrail yang Yusron kan ya. Beliau mengawal Yusron kemana-mana. Oke. Jadi kadang disampaikan oleh malaikat-malaikat yang lain, khusus Yusron oleh mungkin Mungkar Nakir yang menyampaikan ya. Tapi nanti di sana ya. Nah. Karena beliau ini filsuf tepi kubur ya kan. Filsuf yang berfilsafat jadi beliau berfilsafat dari pohon Kamboja. Pohon Kamboja tahu ya? Pohon di kuburan itu. Nah, itu pohon Kamboja. Keren bukunya ya. Filsuf dari berfilsafat dari pohon Kamboja. Nah, ya. Oke, ternyata berfilsafat di kuburan. Kalau tahlil itu loh, karena ada pemimpin tahlil yang dramatik biasanya, yang dramatis kan. Udah tahlil kubur, Yusron nggak disebut katanya itu. Kubur panjang Yusronnya itu. Oke, innahu laqaulun rasulin karim, maknanya Quran ini memang firman Allah tetapi disampaikan malaikat Jibril. Dan di ayat yang lain banyak ya. Bagaimana Quran diturunkan oleh Ruhul Amin. Jadi Quran ini diturunkan lagi-lagi melalui malaikat Jibril. Itu artinya khusus Quran melalui malaikat Jibril. Coba kalau Anda cerdas, firman atau wahyu-wahyu terdahulu diturunkan tidak hanya melalui malaikat Jibril, kadang yang langsung seperti kepada Nabi wa kallamallahu Musa taklima. Nah, itu dia. Dulu ada di pondok teman namanya Musa taklima, aneh ya. Disingkat Mutak. Mutak itu monyet itu ya. Jadi panggilannya Musa taklima dipanggil Mutak. Agak aneh lah, biasalah di pondok begitu-begitu kadang ya. Nama yang bagus-bagus tiba-tiba menjadi apalah ya. Ya macam di sini lah kan ada bernama Cimol ya kan dan lain-lain. Ada Wali Songot, kemudian Hasbi mana? Nah, itu dia bentuknya dipanggil tembakau ya kan dan lain-lain. Jadi sesuai dengan kebiasaan mereka. Kemudian dzi quwwatin, itu sangat kuat. Ini jawabannya ya. Kenapa wahyu terdahulu disampaikan oleh banyak malaikat? Ada melalui tidur atau langsung dan lain-lain. Tapi khusus untuk Quran hanya malaikat Jibril yang dalam pandangan seorang filsuf muslim terbesar, salah satunya menurut saya adalah Abi Nasr Al-Farabi. Beliau mengatakan Jibril ini wahibus suar, pemberi bentuk. Oke, ini dia jawabannya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Itu memiliki kekuatan. Di mana di sisi Tuhan pemilik arsy makin, pemilik aras yang agung ya, yang memiliki kedudukan tinggi atau makin makanah maknanya. Nah, ini Wahabi sering salah paham. Kalau ada firman, ada ungkapan, ada hadis Allah di atas, itu maknanya bukan tempat, bukan makan tapi makanah, kedudukan. Itu Wahabi sering salah paham.
Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Itu bukan menunjukkan tempat, tapi makana, maknanya kedudukan. Ya nggak tahu, udah maha tinggi saja. Itu di mana itu kita nggak tahu itu. Ya sama dengan para filsuf berdebat, ini nanti kebangkitan jasmani atau rohani, atau dua-duanya jasmani rohani. Itu menurut saya, seandainya saya hidup di masa para filsuf yang memperdebatkan itu, ya Mu'tazilah, Ibnu Rus atau siapa, saya tidak akan mengikuti diskusi mereka. Kenapa? Nggak ada gunanya. Mending ngopi saja ya kan. Bukan tidak ada gunanya, tidak terlalu penting. Nah, kita hormati mereka, tidak terlalu penting. Kenapa? Yang penting kita siapkan kematian saja, betul nggak itu? Nah, atau sudah ada yang menyaksikan Big Bang di sini. Nah, jadi ngapain berdebat soal ini kebangkitan nanti jasmani atau rohani, atau jasmani dan rohani? Ya lebih baik kita yakini saja bahwa kebangkitan itu penting. Dan memang akan terjadi. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Kemudian muta'in samma amin. Dia paling ditaati, sama di sana maknanya di alam para malaikat, di nirwana, di langit, amin lagi dipercaya. Maka quwwah dan amin ini menjadi teori dalam leadership. Teori dalam rujuliyah, kepemimpinan atau leadership. Kalau pilih pemimpin itu seperti Sofuro, Zipporah yang merekomendasikan Nabi Musa untuk dipilih menjadi gembalanya. Beliau mengatakan begini, Sofuro, Zipporah ini jatuh cinta kepada Mas Musa alaihissalam. Pak bilang begitu ke Nabi Syuaib itu, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau upah, kau pilih jadi pemimpin istajarta adalah al-qawi yang kuat, amin lagi punya integritas moral. Kenapa? Karena Sofuro, Zipporah ini menyaksikan Nabi Musa menghalau, menghardik, mengamankan para gembala yang lain untuk mempersilahkan dua orang perempuan putri Nabi Syuaib memberi minum ternaknya. Wah, lalu terkesan. Ya bahasa kalian langsung cinlok lah itu. Apa? Jatuh cinta pada pandangan pertama ya, on the first sight. Itu dia, jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah itu dia. Rohim nggak ngerti urusan amin. Pokoknya nanti tadi striptis saja sama Yusran nanti ya. Lama-lama paham. Nah itu dia. Baik, jadi dan Qawiyul Amin, Nabi kita juga Al-Qawiyul Amin. Nama Nabi Muhammad Al-Qawiyul Amin. Ini bukan Jokowi Pak Ma'ruf Amin, bukan ya? Bukan, itu kan Pilpres kemarin itu. Jadi Qawi dan Amin. Qawi kuat fisiknya, ekonominya, wawasannya, visi misinya, jaringannya, networkingnya, dan amin lagi pula dia punya integritas moral, bisa dipercaya. Kenapa? Kalau amin ini pasti amanah, dia bertanggung jawab. Kenapa? Karena di dadanya ada iman. Nah itu dia, pribadinya disebut mukmin. Oke. Jadi dan siapa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam nyuruh mindahin singgasana Balkis, Ratu Balkis itu, Ratu Bilqis katanya istrinya Nabi Sulaiman, betul ya? Nah, ini saya tidak temukan data yang lengkap soal ini, sebab temuan saya suaminya Bilqis itu Tubba namanya. Ada ayat wa qaumi Tubba di Quran itu. Jadi itu cerita versi penceramah saja. Kemudian Nabi Yusuf cinlok dengan siapa, dengan ibu angkatnya sendiri namanya Zulaiha, lalu jatuh cinta. Itu kan versi drakor ya kan, bucin-bucin hijrah itu, drakor hijrah ya kan. Nah kita nggak begitu. Ya sudah cerita saja. Ya buktikan mana yang benar dengan data yang lengkap, yaitu kalau enggak berarti cerita Israiliyah, cerita yang enggak jelas asal usulnya. Kan kita tahu ya, istrinya Nabi Sulaiman siapa? Bilqis. Anda tahu berapa istri Nabi Sulaiman? 1000. Jadi mau sampai ke istri yang pertama nunggu giliran setahun lebih itu Ustaz Hasan itu. Kalau sehari satu, kalau Nabi kan kuat Pak, Nabi ini bisa dari 20 itu. Oke. Agak abaikan saja itu, kita bahas yang lainnya. Apa sampai ini kok senyum-senyum ya? Belum sunat ini. Sunat lagi besoknya. Karena sudah sunat atau belum harus Dita yang membuktikan ya kan. Nah, buktikan dulu dengan Dita. Ya Dita dan siapa dan Ritonga ya kan. Kibaskan ponimu, dia lalu begini. Nah, ya kan lalu rambut ke tepi itu kan. Kibaskan ponimu katanya. Nah, ada orang yang memiliki poni itu lalu namanya ponirin ya kan, atau poniman. Dia orang yang berponi kan. Sohibul poni. Nah, poni ini bahasa Arab enggak ada, buni jadinya itu. Kayak yang bikin buku Samsul Ma'arif Kubro ya, Imam Ali Al-Buni itu buku tentang
perdukunan itu. Oke. Dan banyak dipelajari di pesantren. Jadi kenapa malaikat Jibril dipilih? Itu ifrit yang diperintah Nabi Musa, Nabi Sulaiman alaihissalam, dia ngaku juga. Dan saya laqawiyyun amin, inni laqawiyyun amin. Jadi Nabi Musa disebut qawiyyun amin, Nabi Muhammad juga al-qawiyyul amin. Jadi ini teori dalam memilih pemimpin ya. Siapa pemimpin yang paling tepat? Nah ini untuk mbak-mbak, nanti suaminya begitu, yang qawi dan amin itu. Masa suami letoy ya kan? Senggol dikit roboh dia kan? Masa begitu? Maknanya mentalnya. Nah, seperti apa Yus? Ayat untuk Yusron, ka'annahum khusyubun musannadah ya. Seperti kayu yang disandarkan, yang rapuh ya. Yang tidur tok siapa? Yang paling banyak tidur kamar bawah itu siapa? Dita ya. Oh. Kalau Dita itu ayat yang pas adalah wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang disusun rapi. Nah, itu dia. Baik, kemudian kalau untuk siapa tembakau itu siapa itu? Hasbi itu. Dan Tuhan menuju langit wadukhon, padahal di langit banyak asap rokok. Nah, itu dia. itu untuk hasbi itu ayatnya itu ya. Nah, kalau untuk Yusron ya beda lagi ya kan? Nah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu cocok untuk Yusron itu. Jadi setiap hari di musibah ini Pak katanya. Ini tidak sesuai dengan perencanaan Big Bang hidup ini katanya. Oke. Nah, ini kenapa Allah memilih malaikat Jibril? Dia yang paling terpercaya, muta'in sama amin, paling ditaati. Kemudian dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Walhasil dengan seluruh kelebihannya, maknanya begini. Malaikat Jibril ini dapat barokah. Dapat rahmatnya Kanjeng Nabi karena membawa Quran, maka dia menjadi malaikat paling mulia. Dan memang dia paling dipercaya. Ini gambaran di hadis banyak sekali. Jadi malaikat Jibril ini sayapnya 300, kemudian satu sayap memenuhi masyriq maghrib, barat timur, kemudian kepalanya 1000, pada setiap satu kepala ada 1000 mulut, pada setiap satu mulut ada satu lisan, satu lidah, pada setiap satu lidah, sebuah lidah ada 1000 bahasa. Itu gambaran tentang malaikat Jibril ya. Jadi besar sekali itu malaikat Jibril itu. Oke, itu dia. Ini betapa Allah ingin mengistimewakan itu. Maka Quran yang apapun, jangankan yang menerima, yakni Kanjeng Nabi SAW, bahkan kurirnya, pak posnya saja bernama malaikat Jibril alaihissalam adalah ini menjadi Nabi paling mulia. Bulan di mana ia diturunkan, Ramadan. Kalau tidak ada titik, kalau ada titik, Ramadan menjadi bulan paling. Nabi yang menerimanya menjadi Nabi paling hebat, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Malam ketika dia turun disebut Lailatul Qadar. Jadi banyak ya jumlah Lailatul Qadar ini. Dia lebih ngenes daripada 1000 bulan. Dan seterusnya. Jadi walhasil ini istimewa. Jadi when the Holy Quran reveal, send down, ketika turun dia pada on one night, that's become a night of miracle. Itu menjadi malam yang Lailatul Qadar tadi itu. Kemudian siapa? Nah gitu Ritonga bahasa Inggris. Masa? Because aku please deh, aku basically aku pada dasarnya ya because karena aku so what gitu loh. Masa gitu bahasa Inggris ya? Ya sudah enggak apa-apa. Tapi itu sudah usaha ya. It's a great effort ya. Awesome ya. Excellent itu. Luar biasa lah itu. Outstanding. Nah, itu dia. Him enggak usah belajar itu bahasa kafir itu. Enggak usah Rohim itu bahasa. Rohim kampungnya Madura ya, Madura tok bahasanya itu. Nah, jangan Him ya, Anda ilmuwan, belajar bahasa yang keren-keren gitu. Lantas muta'in sama amin. Terus ayat berikutnya baca. Apa ayat berikutnya? Wa ma sahibukum bimajnun. Siapa yang dimaksud wa ma dan temanmu tidak gila sedikit pun. Tidak ada sedikit pun kah di sini? Tidak ada. Siapa temanmu yang dimaksud? Kenapa Nabi Muhammad disebut sahib? Karena Nabi Muhammad dekat dengan kaumnya. Kiai kok tinggal di Menara Gading, ya kan? Menjauh, datang menjumpai orang hanya tangan begini toh, hanya langsung untuk dicium tangannya gini aja. Jadi datang di jalan itu ya, dia naik motor atau apa, orang tidak terima, kaki kanan digojek, kaki kiri digrab, gini tok tangannya. Dan semua orang suruh mencium itu. Apa kok ada kiai begitu? Saya tidak nyebut salah satu kiai di sini loh ya. Tapi masa kiai itu datang? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Boleh dibaca min anfusikum ya. Nabi datang. Jadi menjumpai. Jadi ulama ini mendatangi, bukan didatangi tok. Sekarang begini, itu coba ngaji Ihya. Itu lebih keren itu.
Yang dikritik bukan hanya santri, kiai langsung dikritik juga itu. Faqih, wal mutakallimin, para sufi semuanya dikritik oleh Imam Ghazali ini. Kenapa? Kenapa orang datang malas datang ke kiai? Jawab. Sering dimintai sumbangan, dimintai sedekah toh ya kan. Sumbangan apa? Bangun pondok. Sumbangan lagi. Makanya kita enggak minta sumbangan kan? Nah, itu ya. Kemudian sumbangan apa lagi? Kiainya mau mantu. Sumbangan apa lagi? Halal bihalal. Sumbangan apa lagi? Isra. Terus enggak berhenti-berhenti itu. Nanti haul kiainya juga sumbangan. Akhirnya orang malas datang ke kiai. Seharusnya kiai kan begini, kamu ada persoalan apa? Lama belum nikah, sini nikah sama saya. Loh, bukan, itu tambah ekstrim itu. Bukan begitu. Jadi datang ya misalnya, kamu ada masalah apa? Pak, ini anak saya kesulitan masuk sekolah. Ini caranya, nah begitu. Saya banyak utang Pak Kiai, ini solusinya. Itu baru kiai. Karena kiai ini konsultan kan, ahlu dzikr. Kiai ini menjadi bahagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari problem. Nah, itu saya kira ya. Sehingga nanti seluruh problematika sosial selesai dengan hadirnya kiai tadi itu. Nabi sangat dekat, maka disebut wama sahibukum bimajnun ya. Majnun ini masturul akal. Jinnah, perisai, janin. Satu akar kata itu bayi yang tersembunyi di rahim ibu. Kemudian jannah makna idza jannal lail, kalau malam menyembunyikan banyak hal, maknanya ya sudah larut. Nabi tidak. Ini ayat yang lain banyak seperti ini. Di surat Qaf, di surat Nun ada itu. Wal qalami masrun majnun yang gitu itu loh. Nah. Kemudian walaqad ra'awil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad ya melihat malaikat Jibril itu di ufuk yang terang. Ya wa ma huwa 'alal ghaibi bidon. Oke. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Donin ini maknanya pelit. Makna harfiah. Tapi ada qiraah yang membaca bizonin, zot. Nabi ini pribadi yang tidak layak dipersangkakan. Maknanya apa? Dia amin, dia pribadi yang punya integritas moral. Dan kepada yang gaib, berita yang gaib yang dibawa oleh Nabi tidak pelit. Atau Nabi tidak layak disangsikan. Coba ilustrasi begini. Quran ini kan hebat. Turun dari Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Hebat, itu Maha Sempurna. Kemudian ini qadim, kalam yang istimewa, ini firman yang luar biasa, dibawa oleh malaikat Jibril. Kira-kira pesan khusus yang sangat luar biasa ini dari Allah yang maha luar biasa diturunkan ke orang biasa saja atau orang tidak biasa atau orang luar biasa menurut Anda? Pasti ke orang luar biasa itu. Makanya Nabi di sini dipredikasi bagaimana? Bagaimana tadi? Tidak ada yang disembunyikan. Bandingkan dengan Anda datang ke dukun. Ya, dukun ini pelit. Kenapa? Dia kalau bayaranmu berapa nanti mungkin ada penceramah juga ya, tapi bukan saya sudah berhenti jadi penceramah. Jadi mungkin dukun begini, wani piro gitu saja ya kan. Jadi kalau tolong mbah ini saya anak saya ini hilang atau anak saya terbang dan tidak turun-turun lagi misalnya. Kemarin ikut atlet loncat tinggi ya dan ketinggian terus hilang misalnya. Dia tarifmu berapa gitu, uangmu berapa? Oh anakmu hilang ya, oke, anakmu ini kemungkinan macam hasbi, dia disembunyikan wewe gombel, dia lagi amplopnya 1 juta, tambah lagi, sebenarnya bukan wewe gombel ya, tapi ya warung kopi janda itu loh. Nah itu, dia tergantung informasi tergantung pada berapa dia dibayar. Tapi Nabi tidak. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Dia semua yang disampaikan, yang diterima oleh Nabi disampaikannya. Oke, itu dia. Kemudian dulu ada ujar-ujar begini, Quran ini ungkapan jin, ungkapan setan. Maka segera Quran ini menyatakan, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ini bukan perkataan setan Quran ini. Karena ada banyak dugaan Nabi bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan. Nah ini kita sudah ayat ya. Ayat ini sudah kita baca, ini yang bukan yang ini, sorry. Ada surat jin tadi yang kemarin atau 4-5 pertemuan yang lalu di mana manusia bersekutu dengan. Sudah. Ini pertanyaan puncaknya, dan untuk kemudian kita akhiri. Jadi setelah fala uqsimu bil khunnas, Allah bersumpah demi bintang, malam yang mencekam, menakutkan, kemudian pagi yang penuh harapan. Ini maknanya segelap apapun masa lalu, malam itu tetap saja masa depan suci dan penuh harapan. Seberat apapun masa lalumu, banyak dosamu, tapi masa depan tetap suci dan penuh harapan. Lebih gampang dinarasikan begini, orang baik selalu punya masa lalu, orang jahat senantiasa punya masa depan. Orang baik, mungkin dia dulunya tidak baik. Tidak usah jauh-jauh, Sayyidina Umar saja. Dulunya seperti apa? Pra-Islam ya kan? Tapi begitu Islam luar biasa. Kemudian orang jahat juga punya masa depan. Siapa yang tidak tahu Abi Sufyan?
Siapa yang tidak kenal misalnya Khalid bin Walid? Tapi perhatikan, dia punya masa depan juga. Dan begitu masuk Islam luar biasa kan, Sayyidina Khalid bin Walid ini. Nah, ini mengindikasikan bahwa kita tidak lantas menghakimi, layak menghukumi. Nah, ya sama dengan ada kan kita kadang sulit diminta kesaksian. Ini kok tiang ingkang sedo niku tiang awon apa tiang saya ini orang baik atau orang enggak atau orang jahat. Kita tidak mau memberi kesaksian. Kenapa? Dia tahu peminum, penjudi atau pelaku dosa besar lah, gampangnya itu. Kalau saya langsung beri kesaksian, dia orang baik, cepat dimakamkan. Kenapa? Kalau dia jahat, misalnya selama hidupnya, semua dosa dilakukannya, semua dosa besar lah dilakukannya. Nah, jangan yang kecil-kecil, yang besar sekalian dia lakukan semua itu. Semua. Kira-kira misalnya kalau dia penjudi, bezina, pemabuk, begitu mati berhenti tidak judinya? Jawab, berhenti tidak judinya dia? Berhenti ya. Kalau berhenti judi namanya baik atau tidak? Baik, cepat kuburkan, selesai itu. Nggak usah kita cari koreksi apa. Ini nggak pernah naik ke masjid Pak. Kok sekarang mati kemudian mau disolati di masjid? Sudah solati saja, selesai. Kalau dia orang enggak. Kalau orang baik dengan mati dia ditampakkan, disempurnakan kebaikannya. Kan selesai. Nah, kita nahkumu bizzawahir. Kita menghukumi hanya yang lahiriah saja. Urusan yang batin, urusan Allah itu. Karena kita atau kalian bukan panitia pembangunan surga. Santai. Oke, kemudian sudah ya bersumpah demi itu semua, kemudian pagi penuh harapan, wahyu atau Quran ini disampaikan ya melalui malaikat Jibril, yang mana dia terpuji, kemudian kuat, istimewa, dihormati, muta'in sama amin, di sisi Tuhan dia luar biasa. Dan temanmu, maknanya Kanjeng Nabi yang menerima Quran itu tidak gila, menyaksikan malaikat Jibril juga. Kemudian dia tidak koruptif. Nabi ini pribadi yang tabligh, transparan, accountable, memiliki akuntabilitas, layak diupdate. Tidak, beliau memang terbuka kok. Jadi tabligh maknanya transparan. Dia sampaikan semuanya. Dan itu bukan pernyataan setan. Maka sekarang kalau sudah jelas, sudah terang begitu, ayo mana pilihanmu? Fa aina tadhhabun? Kamu mau kemana? Ini pilihan untuk kita ini. Fa aina tadhhabun? Kalau sudah terang Quran itu sudah jelas, kamu mau kemana? Aina tadhhabun? Mau pilih mana? Ini sudah jelas ya. Dan aina tadhhabun ini satu falsafah yang dalam sosiologi modern itu disebut future oriented. Atau seharusnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad di surat Hasyr. Manusia harus mempersiapkan masa depannya, hari esok ya, entah di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Aina tadhhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? Ini kemana ini? Kamu silahkan pilih mana. Jadi yang dihitop langsung orang-orang kafir di Mekah waktu itu, Quraisy itu. Kamu pilih mana? Sudah jelas ini. Kan tadinya cerita kiamat apa semua ya. Lalu sekarang sudah benderang seperti tadi. Fakta-fakta sudah, Nabi ini tidak gila, malaikat Jibril yang terhebat, Quran ini yang hebat dan lain-lain. Kemudian dan Allah tidak perlu bersumpah dengan itu semua. Maka ini loh sudah disodorkan. Sekarang kamu kemana atau kamu pilih mana? Jadi begitu. Cara dakwah, cara mendidik, jangan langsung disadarkan, disentuh akal budinya atau emosinya, jangan, atau sentimentalitasnya bukan, egonya bukan. Tapi berikan dulu fakta-fakta ilmiah. Ya kan temanmu, rekam jejak temanmu, sohib, sahabatmu yang bergaul dengan sesamamu ini selama ini, dia terkenal pribadi yang jujur, yang punya integritas moral. Malaikat yang turun juga demikian. An-Namusul Azim, malaikat yang paling agung dia. Kemudian setelah jelas, kemudian isinya Quran dan lain-lain, kamu pilih mana? Kamu mau kemana? Mau ngapain? What next? Nah itu dia, itu baru betul itu 1987 ya, nah itu dia. What next? Pilih mana? Nah, jadi cara berdakwah ini paparkan fakta-fakta ilmiah. Disuruh ini loh buktinya, ini begini, ini Quran. Sampaikan secara runut dia kronologis ilmiah, isinya yang dominan pengetahuan ya, karena Quran 854 ayatnya dominan tentang pengetahuan. Dari 6.300 lebih itu ayat 800-nya tentang ilmu. Nah, ilmu dominan baru setelah itu antropologi, filsafat manusia, sejarah. Kemudian muamalat, pergaulan sosial, ibadah. Baru nanti terakhir itu al-wa'ad wal wa'id, surga neraka, ancaman. Ini belum apa-apa sudah ngancam, ya kan? Padahal Quran kalau mengancam dalam rangka mendidik. Bagaimana? Ya ayyuhannastagfiru rabbakum ya. Ayo bertakwalah kalian ya, wahai umat manusia, ittaqur rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu di surat Hajj atau Mukminun itu. Surat Hajj kalau tidak salah, inna zalzalatas sa'ah syai'un azim.
Jadi sebelum ngomong kiamat, Allah itu memperkenalkan diri sebagai murabbi. Allah mentarbiyah dulu. Kalau mengancam dalam rangka mendidik. Nah itu dia. Tapi ancaman yang baik loh ya. Bukan ancaman seperti bapak-bapak jahat, pelaku, bapak-bapak poligam. Ayo ngaji, kalau enggak bapak kawin lagi. Dia bapaknya berpenyakit itu. Bukan anaknya sebenarnya. Nah, ada bapak begitu kah? Nah, mungkin Reza, dia tipikal bapak yang seperti itu. Oke. Fa'ina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, ketahuilah Quran itu ya zikrun ya, peringatan bagi seluruh alam. Liman syaa minkum ayyastaqim. Ya bagi orang yang mau silahkan, yang enggak mau enggak apa-apa. Wa tasyauna illa yasyaallahu rabbul alamin. Dan tidak ada yang menghendaki kecuali Allah semata-mata. Jadi Quran itu datang membawa narasi yang demikian. Dia menubuh dengan keseharian Nabi, dia menubuh dengan pribadi Nabi yang luar biasa, dan Nabi Allah sudah memportofolio Nabi dengan pribadi yang al-amin, pribadi yang memiliki integritas moral, demikian pula malaikat yang membawanya, maka sudah pasti berita yang sebab begini, kalau kita meragukan malaikat yang membawa, berarti meragukan Tuhan yang mengutusnya. Kalau kita meragukan Nabi Muhammad yang menyodorkan Quran kepada kita, berarti kita menyalahkan Tuhan yang mengutusnya, betul ya? Itu nalarnya itu, coba mantiki nak, logis nak itu. Oke, tidak terlalu logis bagi kalian. Semoga semua yang hadir ini dicahaya oleh Quran, dan tahun baru ini kita semakin semangat ngaji ini. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh lahu tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.